Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-39. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Dewi Amisani masih membelai rambut adiknya yang kini ada di dalam pelukannya. Ketika ia berpaling, dilihatnya Dewi Hasin pun duduk sambil menutupi wajahnya yang basah oleh air mata. "Adik-adikku," berkata Dewi Amisani, "marilah, ikutlah aku masuk ke ruang dalam." "Tetapi bagaimana dengan Kakanda Sri Baginda?" bertanya Dewi Hasin. "Kakanda Baginda telah kembali ke alam dewa-dewa. Lalu bagaimanakah dengan kita, Kakanda Putri? Marilah, ikutlah aku. Aku akan berbicara dengan kalian." Ketiga putri itu pun pergi meninggalkan ruangan itu tanpa berkata apapun kepada kedua prajurit Singasari yang masih berdiri termangu-mangu. Setelah kedua putri itu hilang, maka diletakkannya prajurit Kediri yang telah gugur itu dan dibaringkannya ke lantai istana. Apakah yang akan dikerjakan oleh ketiga putri itu? Desis salah seorang senopati Singasari itu. Senopati yang lain mengerutkan keningnya. Mereka akan memuja untuk arwah Sri Baginda, tetapi mungkin juga untuk keperluan yang lain. Senopati yang pertama mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi terasa dadanya menjadi berdebar-debar. Katanya, "Kita menunggu sejenak. Mungkin mereka memerlukan bantuan kita." "Iya," sahut yang lain. "Agaknya mereka menjadi sangat bersedih atas kematian Sri Baginda Kertajaya. Sudah tentu, mereka adalah adik-adik Sri Baginda." Senopati yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi terasa sesuatu menyentuh jantungnya. Ia tidak merasakan getaran seperti saat itu di dalam keadaan yang paling gawat sekalipun. Sejenak kedua senopati dari Singasari itu berdiri termangu-mangu. Namun adik-adik Sri Baginda Kertajaya itu tidak menampakkan diri lagi. Meskipun demikian, kedua senopati itu tidak segera pergi meninggalkan ruangan itu. Dalam pada itu, ketiga putri itu pun segera memasuki ruang dalam istana. Setelah berbicara sejenak, maka mereka pun segera pergi ke Pakiwan. "Waktu kita tinggal sedikit," berkata Dewi Amisani. "Kita harus segera selesai. Aku tidak sudi menerima siapapun masuk ke dalam istana ini, apalagi berhubungan dengan mereka dalam bentuk apapun." "Aku sependapat dengan keputusan itu," hampir bersamaan kedua adik-adiknya menyahut. "Marilah adik-adikku, Ajak Dewi Amisani. marilah Kakanda Putri."
Mereka pun kemudian mengurai rambut-rambut mereka yang hitam dan panjang, kemudian menyiramnya dengan air yang diberinya wewangian dan bunga-bunga. Tuan Putri, Bertanya seorang emban yang melayani ketiga putri itu. apakah yang akan tuanku lakukan? Aku adalah Adinda Sri Baginda Kertajaya dan Adinda Kakanda Mahesa Walungan. Iya, demikianlah yang hamba ketahui. Keduanya telah gugur di medan peperangan. Lalu, tidak ada yang pantas menggantikan kedudukan mereka sebagai Senopati Agung selain kami bertiga. Tuan Putri, tuanku adalah putri yang tidak pernah mengenal tajamnya senjata. Sudahlah, Emban, sediakan apa yang aku perlukan. Tuanku. Dewi Amisani tersenyum, meskipun senyumnya adalah senyum yang penuh dengan rahasia. Emban yang melayaninya tidak bertanya lagi, meskipun masih juga selalu dibayangi oleh keheranan. Beberapa orang emban yang lain pun menjadi bertanya-tanya di dalam hati, apakah sebenarnya yang akan dilakukan oleh ketiga putri itu. Sejenak kemudian setelah ketiganya selesai dengan membasahi rambut mereka dengan wewangian dan bunga-bungaan, maka mereka pun kemudian masuk ke dalam bilik mereka. Tunggulah di luar, Emban, berkata Dewi Amisani. Embannya menjadi semakin berdebar-debar, tetapi ia tidak berani memaksa untuk ikut serta masuk ke dalam bilik itu. Di dalam bilik, ketiga putri itu pun kemudian mengemasi diri mereka. Mereka mengenakan pakaian mereka, bukan pakaian yang gemerlapan dihiasi dan disulami dengan benang-benang emas, tetapi mereka telah mengenakan pakaian mereka yang serba putih. Sejenak kemudian mereka pun telah selesai berpakaian. Dengan tanpa ragu-ragu, mereka pun kemudian mengambil beberapa helai pusaka istana dan mengenakan di lambung mereka, masing-masing sebilah patrem. Ketika mereka keluar dari dalam bilik, maka para emban pun menjadi semakin cemas. Salah seorang dari mereka memberanikan diri untuk bertanya, Tuan Putri, apakah yang akan Tuan Putri lakukan? Dewi Amisanilah yang menjawab, Sudah aku katakan, bukan? Tidak ada orang lain yang wajib mengangkat diri menjadi Senopati Agung selain kami bertiga. Tetapi... Sekali lagi emban itu melihat senyum yang tersungging di bibir Dewi Amisani. Kami akan ke Sanggar Pamujan sejenak. Setelah itu, barulah kami akan melakukan kewajiban kami. Ketika ketiga putri itu berjalan ke Sanggar Pamujan, maka para emban itu pun mengikutinya. Semakin lama semakin banyak. Bahkan hamba-hamba istana yang lain pun mengikutinya pula di belakang. Sejenak kemudian, maka ketiga putri itu pun telah memasuki Sanggar Pamujan. Dengan khusyuk mereka mengheningkan cipta, mendekatkan diri kepada Yang Maha Agung. Setelah mereka selesai dengan pemujaan itu, maka mereka pun segera keluar pula dari dalam sanggar. Di depan pintu sanggar ketiga putri itu menjadi termangu-mangu sejenak. Dipandanginya emban-emban yang selama ini telah melayani mereka dengan baik, mengawani mereka,
di dalam suka dan duka. Tuan Putri, Seorang emban tiba-tiba saja telah memeluk kaki Dewi Amisani. kemanakah Tuan Putri akan pergi? Jangan tinggalkan kami, Tuan Putri. Peperangan bukanlah tempat Tuan Putri bermain. Karena itu, sebaiknya Tuan Putri tinggal di istana ini saja bersama kami. Emban, Jawab Dewi Amisani. kedua kakak-kakak kami telah gugur di peperangan. Kakanda Kertajaya dan Kakanda Mahesa Walungan. Sebentar lagi pasukan Singasari pasti akan memasuki telatah kota raja dan sudah tentu akan memasuki istana ini. Maka apakah pantas bagi kami bertiga, sepeninggal kakak-kakak kami, kemudian kami menerima orang-orang Singasari itu? Jadi maksud tuanku, apakah aku harus mengulangi keputusanku? Tuanku. Emban itu pun kemudian menangis sejadi-jadinya. Bahkan beberapa emban yang lain pun telah menitikkan air mata pula. Apalagi ketika mereka memandang wajah putri bungsu, Dewi Poyo. Putri yang masih terlampau muda, sedang pada wajahnya seakan-akan terbayang kebeningan hati seorang gadis remaja yang sedang meningkat dewasa. Seorang emban yang gemuk tidak dapat menahan hati lagi. Tiba-tiba saja ia berlari dan memeluk kedua putri terkecil itu, Dewi Poyo dan Dewi Hasin. Dengan air mata yang berlinang-linang, ia berkata, Ampun Dewi, hamba tidak sampai hati melihat Tuan Putri berdua yang sedang bersedih. Kedua putri itu pun saling berpandangan. Pandangan dua orang gadis yang bersih seolah-olah tanpa cacat, sehingga justru sikapnya itu telah membuat emban yang gemuk itu semakin iba. Tetapi Dewi Amisani kemudian berkata, Marilah kita bersikap sebagai keluarga terdekat dari Maharaja Kediri. Jangan cengeng seperti anak-anak. Saat ini bukanlah waktunya. Dewi Amisani berhenti sejenak, lalu katanya, Sebentar lagi, pasukan Singasari pasti sudah akan memasuki ruangan ini dan setiap ruangan di dalam istana. Kami bertiga akan menunggu mereka di Paseban dan akulah yang akan duduk di singgasana. Dewi. Para emban itu berdesah, tetapi Dewi Amisani sudah berkeras hati untuk pergi ke ruang Paseban dalam, ruang yang selalu dipakai oleh Sri Baginda Kertajaya untuk berbincang dengan lingkungan yang agak terbatas. Ketika ketiga putri itu memasuki Paseban, maka beberapa orang emban mengikutinya. Namun Dewi Amisani berkata, Biarlah kami bertiga saja yang akan menemui mereka apabila pemimpin mereka memasuki ruangan ini. Tidak ada seorang emban dan hamba istana pun yang berani memaksa. Mereka dengan gelisah menunggu di luar pintu bersama dua orang prajurit Kediri yang sedang bertugas. Sedang di ruangan lain, dua orang senopati Singasari berdiri termangu-mangu. Mereka tidak tahu apakah yang sebaiknya mereka lakukan atas ketiga putri adik Sri Baginda Kertajaya itu. Yang dapat mereka perbuat hanyalah menunggu, sebab mereka pun yakin bahwa pasukan Singasari pasti akan memasuki istana ini, meskipun seandainya hari akan disaput oleh gelapnya malam. Seisi istana itu menjadi berdebar-debar oleh guntur yang sahut menyahut di udara.
Hujan yang lebat pun kemudian seolah-olah tercurah dari langit, sehingga suasana di seputar istana itu menjadi suram. Sesuram hati ketiga putri yang kini sudah memasuki Paseban Dalam. Dalam curahan hujan yang deras dan senja yang mendatang, maka pasukan Singasari telah merayap maju memasuki seluruh bagian kota. Para prajurit Kediri tidak dapat lagi bertahan setelah orang-orang kebanggaan mereka gugur di peperangan. Karena itu, maka suatu saat perlawanan para prajurit Kediri benar-benar telah patah. Demikianlah, maka di saat-saat gelap malam mulai menyentuh bumi Kediri yang pernah menguasai daerah yang luas, pasukan Singasari telah memenuhi seluruh kota raja. Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi sendirilah yang memimpin induk pasukannya bersama dengan Mahesa Agni memasuki gerbang istana Kediri. Beberapa orang petugas di pintu-pintu gerbang tidak dapat berbuat apa-apa selain menyerahkan senjata-senjata mereka. Kedua senopati Singasari yang telah berada di halaman istana itu pun segera menyongsong pasukan Singasari yang basah kuyup namun memanggul kemenangan itu. Sri Rajasa yang melihat kedua senopati itu pun segera bertanya, "Hei, apakah pesan Sri Baginda Kertajaya sudah disampaikan kepada adik-adiknya?" "Hamba tuanku," jawab salah seorang dari kedua senopati itu. "Di mana senopati Kediri itu sekarang?" "Sayang, ia pun telah menghembuskan nafasnya yang penghabisan." Sri Rajasa mengerutkan keningnya, namun kemudian kepalanya pun terangguk-angguk. "Di mana keluarga Sri Baginda Kertajaya yang terdekat itu sekarang? Aku ingin menemui mereka. Aku harus menjelaskan bahwa tidak ada permusuhan di antara kita. Bahwa Singasari terpaksa menyerang Kediri adalah karena cita-cita penyatuan dari daerah yang menjadi terpecah belah karena kekeliruan sikap dan tindakan Sri Baginda Kertajaya. Mereka ada di dalam istana tuanku." Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Bersama pimpinan tertinggi Singasari, mereka pun kemudian memasuki pusat bangunan istana setelah mereka melampaui beberapa longgangan dan gerbang-gerbang di setiap bagian. "Apakah mereka berada di Keputren?" bertanya Sri Rajasa. "Mungkin tuanku, tetapi mungkin pula tidak. Mereka meninggalkan kami dan tidak muncul kembali." Sri Rajasa mengerutkan keningnya, tetapi sejenak kemudian ia menunjuk ke suatu sudut yang agak terang. "Kau lihat beberapa orang emban yang berkumpul itu?" "Hamba tuanku." "Panggillah mereka." Senopati itu pun kemudian memanggil beberapa emban yang berdesak-desakan karena ketakutan. Prajurit-prajurit lawan yang memasuki istana dengan membawa kemenangan kadang-kadang bertingkah laku kasar dan mengerikan. Tetapi justru yang memimpin para prajurit itu Sri Rajasa sendiri. Maka para prajurit pun tidak berani berbuat sekehendak hati mereka. Beberapa emban pun kemudian maju menghadap Sri Rajasa yang berdiri di serambi bangsal yang ternyata adalah bangsal Paseban Dalam. "Kaukah emban di istana ini?" bertanya Sri Rajasa. Dengan mengenali pakaian dan tanda-tanda kerajaan, maka para emban itu pun segera mengenal bahwa yang dihadapinya adalah pemimpin tertinggi Singasari. Karena itu, mereka pun segera menyembah. "Hamba tuanku, hamba adalah emban di istana Kediri." "Aku mendengar bahwa Sri Baginda Kertajaya
mempunyai beberapa orang adik perempuan selain Mahesa Walungan yang telah gugur itu. Hamba tuanku, Sri Baginda mempunyai 3 orang adik perempuan. Aku akan menemui mereka. Katakan bahwa aku dan seluruh prajurit Singasari tidak akan berbuat apa-apa di dalam istana ini. Para emban itu menjadi ragu-ragu sejenak. Mereka saling berpandangan dan tidak segera berbuat sesuatu, sehingga Sri Rajasa mengulanginya. Kami tidak akan berbuat apa-apa. Yakini kata-kataku ini. Salah seorang dari para emban itu kemudian memberanikan diri menyahut. Hamba dan kawan-kawan hamba tidak diperkenankan masuk ke Paseban Dalam, tuanku. Apakah ketika putri itu ada di Paseban Dalam? Hamba tuanku. Di manakah bangsal Paseban Dalam itu? Itulah tuanku. Tunjuk salah seorang emban. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Bangsal itu masih terlampau gelap. Hanya di sudut justru di luar Paseban saja yang sudah dipasang sebuah lampu minyak. Apakah tidak dinyalakan lampu di bangsal itu? Bertanya Sri Rajasa. Para emban itu menarik nafas dalam-dalam. Salah seorang dari mereka berkata, Ketika putri itu masuk, Paseban masih belum terlampau gelap. Dan tidak ada yang memasang lampu itu kemudian. Tuan Putri berpesan bahwa tidak boleh seorang pun memasuki Paseban. Dewi Amisani yang terbesar dari ketiganya berkata, biarlah kami bertiga saja yang akan menemui mereka apabila pemimpin mereka memasuki ruangan ini. Dengan demikian, tuanku, tidak ada seorang pun yang berani memasuki Paseban itu. Siapakah yang dimaksud dengan mereka? Para pemimpin Singasari. Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, baiklah, aku akan menemui mereka di bangsal Paseban Dalam itu. Maka Sri Rajasa pun kemudian mengajak Mahesa Agni dan beberapa orang pemimpin Singasari masuk ke Paseban. Namun demikian, Sri Rajasa tetap berhati-hati menghadapi setiap keadaan di dalam lingkungan Istana Kediri. Karena itu maka dengan hati-hati ia mendekati pintu bangsal Paseban yang masih gelap itu. Ketika tangannya telah menyentuh pintu, Mahesa Agni menjadi berdebar-debar, sehingga tanpa sesadarnya ia berdesis. Tuanku. Sri Rajasa tertegun sejenak. Di muka pintu Paseban itu sama sekali sudah tidak terdapat seorang prajurit pun. Biarlah hamba mendahului tuanku, gumam seorang senopati. Dengan hati-hati senopati itu membuka pintu sementara senopati yang lain telah mengambil lampu minyak yang ada di luar Paseban. Seleret sinar memancar memasuki ruangan Paseban yang gelap itu. Namun senopati yang sedang membuka pintu itu belum melihat seorang pun, sehingga selangkah ia masuk lebih dalam lagi, diikuti oleh senopati yang membawa lampu itu. Ternyata Sri Rajasa tidak sabar lagi. Setelah ia yakin bahwa tidak ada sesuatu yang terdengar di sebelah menyebelah pintu, ia pun segera melangkah masuk. Didorongnya senopati yang membawa lampu itu lebih ke dalam lagi. Ketika seluruh ruangan di bangsal Paseban itu tersentuh oleh cahaya lampu yang remang itu, maka tertegunlah setiap orang yang berada di muka pintu itu. Sri Rajasa berdiri membeku seperti patung, memandang singgasana di ujung ruangan.
Sedang Mahesa Agni hampir tidak percaya melihat apa yang sudah terjadi. Di atas singgasana duduk salah seorang dari ketiga putri adik Sri Baginda Kertajaya. Menilik bentuk lahiriahnya, maka ia adalah putri tertua dari ketiganya. Masuklah, Terdengar suaranya lirih. akulah sekarang Maharaja Kediri. Sri Rajasa masih membeku di tempatnya. Ditatapnya putri yang dengan tenang duduk di atas singgasana itu. Mendekatlah kalau kalian ingin menghadap Sri Maharaja. Terdengar suara putri itu pula. Seperti dipukau oleh sebuah pesona yang tidak terlawan. Sri Rajasa dan para pemimpin Singasari itu pun melangkah mendekat. Namun dada mereka pun menjadi semakin berdebar-debar. Mereka melihat kedua putri yang lain duduk memeluk kaki putri yang menyebut dirinya Maharaja Kediri. Tetapi langkah mereka terhenti ketika oleh cahaya lampu yang remang-remang. Mereka melihat noda-noda yang melumuri pakaian ketiga putri itu. Ternyata pada pakaian mereka yang putih seputih kapas itu melekat noda-noda yang berwarna merah. Tuan Putri, tanpa sesadarnya Sri Rajasa berkata, "Apakah yang telah terjadi?" Aku adalah Maharaja Kediri. Namaku Dewi Amisani. Ya, Dewi Amisani. Aku adalah Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Bukankah kau aku Tumapel? Dada Sri Rajasa berdesir tajam, namun ia tidak mempedulikannya lagi. Setapak ia maju mendekat, dan ia kini melihat dengan jelas bahwa kedua putri yang duduk di lantai memeluk kaki Dewi Amisani itu ternyata telah meninggal. Dewi Amisani, apa yang telah terjadi? Dewi Amisani tersenyum. Katanya, Tidak ada apa-apa yang terjadi. Kami memang menunggu kedatangan kalian. Pemberontakan kalian telah berhasil. Kakanda Sri Baginda Kertajaya telah gugur, dan Kakanda Mahesa Walungan pun telah gugur pula. Kini kalian telah berhasil memasuki istana. Supaya kemenanganmu sempurna, maka seluruh keluarga Kakanda Kertajaya harus musnah. Tuan Putri, apakah artinya? Dewi Amisani tidak segera menjawab, tetapi ketika Sri Rajasa maju selangkah lagi, Dewi Amisani berkata, Sudah cukup, jangan terlampau dekat dengan singgasana. Hanya keturunan darah Maharaja Kediri sajalah yang boleh menyentuh singgasana ini. Tetapi apakah maksud Tuan Putri? Dewi Amisani tidak segera menjawab. Dipandanginya Sri Rajasa dan para pemimpin Singasari yang lain. Dengan tajamnya, sejenak kemudian ia berkata, Meskipun kalian dapat menguasai istana beserta seluruh isinya, namun kalian tidak akan dapat menguasai jiwa kami, jiwa seluruh rakyat Kediri. Itulah sebabnya, maka Kakanda Sri Baginda Kertajaya dan Kakanda Mahesa Walungan memilih gugur di peperangan. Sri Rajasa masih berdiri terpaku di tempatnya. Kini kau melihat, kedua adik-adikku ini pun telah memilih kebebasannya tidak kau tundukkan. Apakah yang telah terjadi dengan kedua putri itu? Bertanya Sri Rajasa. Seperti Kediri, kau dapat menguasai wadaknya, tetapi tidak jiwanya. Tuan Putri, berkata Sri Rajasa, bukan maksud kami untuk menguasai apapun dan siapapun. Kami tidak ingin menguasai Kediri jasmaniah dan apalagi ruhaniah. Kami hanya ingin melihat satu negara yang besar yang bersama-sama kita bina.
Selama ini Kakanda Tuan Putri telah berbuat beberapa kesalahan kepada rakyat Kediri sendiri dan terutama kepada kaum Brahmana. Terserahlah kepada penilaianmu, Sri Rajasa. Tetapi kami sudah bertekad bahwa kami hanya akan menyerahkan wadak-wadak kami. Tuan Putri, tunggu. Jangan berbuat sesuatu. Kami akan dapat memberikan penjelasan. Dewi Amisani tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Ia berkata, hari menjadi semakin gelap juga bagi Kediri. Tidak, kalau Tuan Putri bersedia, kami dapat berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan Tuan Putri. Jangan mencoba membujuk. Niat kami sudah bulat. Dewi Amisani berhenti sejenak, lalu katanya, semuanya sudah bersiap. Aku memang menunggu kalian sejenak untuk mengatakan tekad kami. Kalian tidak akan dapat menguasai jiwa kami. Tuan Putri, Tuan Putri. Jangan maju lagi. Langkahmu hanya mempercepat penyelesaian. Sri Rajasa menjadi termangu-mangu ketika ia berpaling. Di dalam cahaya lampu minyak yang samar-samar, ia melihat Mahesa Agni menjadi tegang. Agni, berkata Sri Rajasa, kau mempunyai kesempatan seandainya kau berhasil. Mahesa Agni menjadi berdebar-debar. Ia sama sekali tidak ingat lagi kepada dirinya sendiri. Tetapi hatinya menjadi seolah-olah tersayat melihat ketiga putri Kediri itu. Mintalah kepadanya supaya putri itu menyadari keadaannya, desis Sri Rajasa. Tidak ada gunanya. Dewi Amisanilah yang menjawab. Siapapun yang akan membujuk aku tidak akan ada artinya. Sri Rajasa benar-benar kehilangan akal. Ia menjadi bertambah gelisah ketika ia melihat Dewi Amisani kemudian berdiri. Sejenak disentuhnya rambut kedua adiknya yang telah mendahuluinya Suduk Sariro dan telah meninggal pula sambil memeluk kaki Dewi Amisani. Adik-adikku pun telah mendahului aku. Tuan Putri, Sri Rajasa berdesis. Lalu katanya, Agni, kenapa kau tidak berbuat sesuatu? Mahesa Agni maju selangkah, namun ia tertegun pula ketika ia mendengar Dewi Amisani berkata, jangan mencoba berbuat apapun juga. Sekarang dengarlah, kau dapat berbuat apapun atas Kediri dan atas tubuh kami. Tetapi kau tidak akan dapat menumbangkan keteguhan jiwa kami. Kami adalah pewaris kerajaan ini, sehingga hanya kamilah yang berhak untuk menguasainya. Ya, Tuan Putri benar. Tuan Putrilah kini pewaris tunggal. Mahesa Agni mencoba untuk melunakkan hati Dewi Amisani. Sayang, kau sudah mengotori istana ini. Aku Tumapel yang mengenakan gelar apapun juga tidak berhak menguasai dan mewarisi kerajaan Kediri. Mahesa Agni dan Sri Rajasa hanya membeku di tempatnya. Sejenak mereka melihat Dewi Amisani tersenyum. Dibenahinya pakaiannya yang serba putih. Kemudian tiba-tiba tangannya telah menarik patremnya dari warangka. Tuan Putri, jangan, jangan. Dewi Amisani seolah-olah tidak mendengarnya. Katanya, Kakanda Kertajaya, Kakanda Mahesa Walungan, dan Adinda Dewi berdua telah terlampau lama menunggu aku. Karena itu tugasku telah selesai. Aku sudah menyatakan tekad kami. Tetapi,
Sri Rajasa tidak dapat menyelesaikan kata-katanya. Tanpa sesadarnya ia berteriak, "Dewi Amisani!" Tetapi patrem di tangan Dewi Amisani telah tertancap di dadanya. Sejenak ia masih berdiri, namun sejenak kemudian tubuhnya itu jatuh terduduk di singgasana Kediri. Sri Rajasa meloncat hampir bersamaan waktunya dengan Mahesa Agni. Secepat yang dapat mereka lakukan, mereka mencoba untuk menahan tubuh putri yang sudah tidak berdaya itu. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Dewi Amisani, mereka hanya dapat menguasai tubuhnya saja. Karena Dewi Amisani itu pun sudah menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.